Rasulullah. Patahnya gigi geram Rasulullah di perang Uhud. Dan beliau baginda Nabi Muhammad ini diriwayatkan terkena tancapan baju besinya itu nancap di bagian bawah leher Rasulullah, antara tulang ini kan ada tulangnya ini. Ya. Ini mancap di sini. Nah, tapi bentuk tulangnya Nabi Muhammad itu beda dengan kita. Kalau tulang kita, tulang dada kita itu ada rongga-rongganya gini. Nah, kalau kita di ronsen itu ada rongga. Nabi Muhammad tidak penuh Rasulullah. Termasuk tangan. Tangannya Rasulullah itu beda dengan tangan kita. Kalau tangan kita itu di lengan ini itu ada 2 tulang. Ada 2 tulang, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah tulangnya 1. Seperti tulang yang atas ini. Nah, ini 1, ini 1. Kalau manusia normal itu dia 2. Ini 2 nyambung lagi ke engselnya, terus 1 lagi. Tapi kalau Rasulullah enggak, tulangnya 1. Juga termasuk punggungnya Rasulullah. Punggungnya Nabi Muhammad itu penuh begini bentuknya. Kalau kita masih ada rongga-rongganya, Rasulullah enggak penuh. Dan tangannya Nabi Muhammad itu riwayat mengatakan tangannya Rasulullah itu dalamnya sini enggak ada tulangnya. Jadi kalau dipegang itu empuk semua Rasulullah. Ini dikatakan juga Nabiullah Khidir juga demikian. Nah, satu riwayat mengatakan Mahdi juga begitu. Ayo, tangannya empuk gini. Jadi tulangnya gini tidak ada, tapi diisi dengan otot. Jadi kalau megang pedang itu bisa muter begini. Itu Rasulullah. Dan Nabi Muhammad ini tidak ada orang yang lebih berani di medan peperangan seperti Rasulullah. Tidak ada satupun. Makanya dikatakan tidak ada sahabat yang lebih berani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu sudah perang, Sayyidina Umar sudah perang. Wah, merinding itu lawan. Tapi kadang-kadang namanya manusia, ada kadang rasa takut itu muncul. Dan kalau sudah Sayyidina Ali rasa takutnya muncul di berkecamuknya perang, itu langsung nempel ke punggungnya Nabi Muhammad. Di punggung sama punggung ini tempelkan ini. Ngecas ya, nempel. Just berani lagi. Dan itu dilakukan oleh sebanyak sahabat. Dan ketika perang itu, sahabat ini selalu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini begini, ya Rasulullah dalam keadaan perang. Ya Rasulullah, ini begini, ya Rasulullah pedangku patah. Ya Rasulullah begini, ini dalam keadaan perang, berkecamuk perang. Itu masih ditanya-tanya itu terus direpoti sama para sahabat yang lain. Ini menandakan figur Nabi Muhammad itu berada di semua kondisi sahabat. Kondisi perang, kondisi senang, kondisi sedih, semua berkiblat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diceritakan termasuk Sayyidina Umar itu kalau sudah agak ada rasa takutnya melihat Nabi Muhammad kembali lagi muncul daripada namanya manusia. Ini basyariahnya manusia itu pasti ada. Ya, jadi bukan mereka itu tidak punya kesalahan, bukan mereka itu maksum seperti Rasulullah yang tanpa ada kesalahan, kekeliruan tidak. Tetapi para sahabat itu adalah orang yang paling berjasa untuk kita. Tanpa sahabat Nabi Muhammad kita tidak akan mengenal namanya Islam. Berkah pengorbanan mereka, berkah daripada ikhtiar mereka, perjuangan mereka sehingga kita mengenal Islam. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka dan kita pun dikumpulkan bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya khulafaur rasyidin. Nah, ada sahabat yang namanya Ukasyah. Ukasyah itu goang, giginya depan gini sama gigi bawah itu lepas. 3 gigi atas, 3 gigi bawah itu lepas, goang. Jadi lek guyu bolong. Tapi sahabat ketika melihat tawanya Ukasyah pada nangis semua. Dan Ukasyah itu diperebutkan perempuan gara-gara giginya goang. Gak koyo kon nek goang ya tambah gak gelem yo. Wang goang, colok goang malah. Kenapa seperti itu? Karena giginya patah itu menggigit baju perangnya Rasulullah ketika nancap di kulitnya Nabi Muhammad, nancap daging Nabi Muhammad ini dilepas tidak bisa, maka digigit oleh Ukasyah sehingga lepas gigi atas dan gigi bawahnya, copot dan lepas pula pengunciannya, hilang juga giginya Ukasyah, berkorban demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa Nabi Muhammad ini manusia terspesial dan yang paling mengajari untuk isar.
Sahabat tuh mereka di perang Uhud kelaparan, dahaga, sampai akhirnya disodori air. Airnya tinggal 1 gelas, sodori. Dengar sampingnya merintih, sakit, terkena tusukan tombak, terbelah dagingnya, ngucur darah. Kasihkan sampingku, dia lebih butuh daripada aku. Kasihkan air ini. Dikasihkan satu lagi, kasihkan yang satunya lagi. Itu juga menjerit, lebih butuh dari aku airnya. Kasih dia airnya. Terus sampai terus digilir air ini sampai yang paling pojok. Yang paling pojok sudah diem. Enggak, saya enggak mau. Saya lebih baik kehausan daripada saya hilang dahaga tapi membiarkan saudaraku nanti malah justru dia dahaga. Enggak wis. Biar dahaga ini saya tanggung. Yang penting saudaraku tidak haus. Ya wis lah. Balik nomor tambah gitu mau dikembalikan, semua orang udah meninggal semua. Ya Allah. Jadi rela berkorban demi saudara seperjuangannya. Le awakmu. Sampai dulu tuh ceritanya ada para aslaf, para salaf kita, para ulama, para habaib dulu tuh mereka dihidangkan makanan dan ini juga termasuk para sahabat Rasulullah juga mengalami. Dihidangkan makanan tinggal 1 porsi. Ini sudah terlanjur undang-undang orang. Ayo mangan tuk omahku yuk, ayo mangan tuk omahku yuk. Begitu sampai ke rumah, ada makanan? Enggak ada. Terus gimana? Ini ada 1 porsi untuk anak kita. Anak kita belum makan mulai pagi. Sudah, enggak apa-apa. Terus anak kita suruh puasa aja. Waktunya anak kita makan malam. Waktunya anak kita makan malam. Ini jatahnya anak kita makan. Enggak usah anak kita rasa makan. Kasihkan para sahabatku yang mereka dalam keadaan lapar. Tinggal 1 porsi. Ditaruh talam. Delok kok sak porsi sing teko iki wong 5. Delok-delokan nih. Gak keliru deh iki. Iki ya pemanasan nih jenenge ya. Dilihat ini. Akhirnya 4 orang ini lihat, waduh kita tersinggung iki rupane kok. Delok saya dik tenan ki. Ini sepertinya cahayanya terlalu terang ya katanya. Cahayanya terlalu terang. Gimana kalau kita makan sama dimatikan lampunya? Jadi gak ngerti sih mangan sopo. Tapi alasannya seperti itu. Ayo kita matikan lampunya. Saya biasanya kalau makan tuh gelap-gelap, enggak ada penerangan di rumah saya. Oh gitu ya, ya wis dimatikan. Dimatikan, kecap-kecap. Mangan. Sudah ya selesai ya, alhamdulillah sudah makan selesai. Dinyalakan lagi. Dek, lampunya dinyalakan. Makanannya masih utuh, enggak ada yang mau makan. Ithar. Kon awakmu mbak aku begitu lampu mati dep ret entek sego makanya lek pas waya laskar waya mangan pelan begitu aku mengguril iki monster apa laskar ya itu isar ini penting. Jadi lek sampean diundang wong mangan, kurang makan, piring siji daging getno kabeh blak. Blak. Gurimu lho deloken. Isar. Ojo pas ngarep dhewe pek daging ngamuk ngene tolah-tolah getno ya. Lihat kanan kiri Anda. Isar, ini kehilangan isar ini, mengedepankan saudara kita daripada diri pribadi kita, termasuk di jalan raya. Ono wong menggo wis montore miring koyo ngene, wis njuk tulung tangane wis metu mek ngene isih tau terus ngene mendelik-mendelik ngene. Gak kethek ogleng gak ndel-ndel koyo ngene. Wis motor wis miring tangane njuk tulung ngene isih ditau terus mbek tin-tin mbek ngebel. Iku lek aku motor jeep ganti jeep, Pak. Tak sikat mbek ndel. Repot iki, musuh sudrun-sudrun sing ngene iki angel. Wangel. Jadi ithar itu enggak ada. Hilang kita ithar. Ini sifat Islam yang paling dominan ya. Mukmin sejati itu ithar dia. Di jalan raya ada orang mau nyebrang, yo kayak kesempatan. Kayak kesempatan. Dan yang nek wis dikek kesempatan mlaku, yo mbok yo iku yo terima kasih. Jadi yang menerapkan ini Jepang.
Jepang itu kalau ada orang mau nyebrang berhenti semua. Nanti begitu dia sampai tepi dia bungkuk. Matur nuwun. Bosone Jepang bolong nggak ngerti aku. Begitu terima kasih. Iki gak wis dikek dalan melete. Aduh ketek beti ruwetnya. Jadi diberikan kesempatan itu harusnya kita tuh tahu, ngono lho. Ki ngerem, begitu nyebrang, nggih matur nuwun Pak, den diluk boyo apa ngono gak. Sak tukang parkire ya ngono pisan. Dalan kok awake dhewe. Nyetop wis gak ngawasi wis lampu kan. Jadi adab itu sudah tidak ada, adab itu tidak ada jan. Isar itu kan. Ngerem ono wong nyebrang ya. Wis terima kasih gitu. Adab. Ini harus kita terapkan. Mulai dari sini terapkan ono wong nyebrang tapi yo cok langsung wong nyebrang sit tabrak wong guri kowe. Pakai akal. Semua itu ada ukurannya, ada tupoksinya semacam itu. Ada kadarnya. Jadi misalnya ono wong nyebrang teko atus rem sit delosor kowe. Ada tupoksinya. Kalau kita kecepatan kita tidak membahayakan belakang juga tidak terlalu dekat, kita lihat spion tidak terlalu dekat ya, rem. Kalau enggak justru malah bahaya di belakang kita. Semua ada porsinya.